Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 7A dan 7B, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran Al-Quran. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja untuk materi kita kelas 7 hari ini kita akan melanjutkan pada materi hadis tentang toleransi. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari hadis yang pertama berkaitan dengan toleransi. Sudah dihafalkan atau belum? Ya, harus dihafalkan karena nanti dalam ujian mesti kalian ditanya atau suruh menulis tentang hadis yang berkaitan dengan toleransi. Maka dari itu, meskipun kita pembelajaran daring, tidak bisa tatap muka secara langsung, tetap kalian harus menghafalkan tugas-tugas yang sudah saya sampaikan. Baik itu ayat Al-Quran berkaitan dengan toleransi maupun hadis yang berkaitan dengan toleransi. Untuk mengingatkan terlebih dahulu, mari kita baca dulu untuk hadis yang pertama. Hadis yang pertama berkaitan dengan toleransi. Dilihat dulu di halaman 57. Ayo dibaca dulu bersama-sama hadis pertama untuk mengingatkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Amrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Itu pada pertemuan kemarin kita sudah membahas apa itu toleransi, bagaimana toleransi menurut hadis Rasulullah. Di situ disebutkan bahwa sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Jadi dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang dikatakan baik, berarti dia adalah orang yang baik dikatakan oleh sahabat-sahabatnya. Sahabatnya bisa menyaksikan, saudaranya menyaksikan bahwa si A adalah orang baik. Begitu juga dengan tetangga. Tetangga yang baik adalah tetangga di mana tetangga yang lain menilai bahwa dia adalah tetangga yang baik. Itu hadis yang pertama. Berkaitan dengan toleransi, hadis yang kedua, kali ini kita akan mempelajari hadis yang kedua. Mari kita baca terlebih dahulu untuk hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rasulullah bersabda, bukanlah dikatakan orang yang beriman ya sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Belum dikatakan orang yang beriman apabila dia belum bisa mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tahu bahwa
kita saling membutuhkan. Ya, antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Ketika kita dijiwit sakit, ya berarti kita tidak boleh menjiwit orang lain. Ketika kita disakiti sakit, berarti kita tidak boleh menyakiti orang lain. Ini dalam kehidupan beragama seperti itu. Jadi dalam kehidupan bertetangga, kita tidak boleh saling menyakiti, kita tidak boleh saling menghina, karena kita sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan orang lain. Sesuai dengan hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa dia belum dikatakan orang beriman apabila dia belum bisa mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya, di sini disebutkan bahwa ada seorang sahabat ya, bernama Anas bin Malik. Dia adalah pembantu Rasulullah selama bertahun-tahun, tetapi meskipun dia seorang pembantu, Rasulullah selalu memperlakukan dengan baik, ya, karena Rasulullah selalu mencontohkan kepada kita bahwa siapapun itu harus kita perlakukan dengan baik. Karena untuk mencapai kesempurnaan iman, seseorang harus bisa mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidak mau disakiti, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ini kandungan pada hadis yang kedua, jadi masih berkaitan dengan hadis yang pertama, bahwasanya kita sebagai makhluk sosial harus saling menyayangi, saling menghormati, baik itu sesama muslim maupun non muslim. Ya, baik kepada non muslim kita harus tetap berbuat baik, ya, dalam masalah muamalah, dalam masalah kehidupan bermasyarakat. Kita tidak boleh membedakan dia orang muslim, dia bukan orang muslim, perlakuan kita berbeda, tidak boleh. Ya, jadi meskipun dia non muslim, kita harus juga memperlakukan dengan baik. Yang penting di dalam Islam yang ditegaskan tidak boleh adalah mencampur adukan masalah akidah, masalah agama. Kalau masalah kehidupan bersosial, bertetangga, bermasyarakat, kita harus sama memperlakukan siapapun itu, harus diperlakukan dengan baik. Ya, itu untuk hadis yang pertama dan kedua berkaitan dengan toleransi. Kemudian pada hadis pada surat yang berkaitan dengan toleransi, al-kafirun dan al-bayyinah itu juga sudah saya jelaskan. Kemudian berkaitan dengan qalqalah juga sudah saya jelaskan. Tolong tugas mulai dari pertama, kita pertemuan pada bab pertama, silahkan dikumpulkan, dicatat di buku tulis, nanti akan saya nilai sebagai acuan penilaian pada bab pertama. Selanjutnya menjadi tugas kalian yaitu halaman 60 sampai halaman 62. Sampai halaman 62 silahkan dikerjakan, ya, silahkan dikerjakan di buku LKS, yang jawabannya bisa di kertas. Nanti itu juga akan saya koreksi untuk penilaian bab pertama. Untuk kelas 7, bab pertama semester 2 sudah selesai dipelajari, tugasnya jangan lupa. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.